Saudaraku, selamat pagi. Puji Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita. Dan izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi ini sebelum kita sibuk dengan berbagai aktivitas hidup kita hari ini. Renungan pagi hari ini saya beri tema kepentingan yang mengabaikan moralitas dan etika. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 22 ayat 18-19. Ini bagian kedua dari kisah yang saya sampaikan sebelumnya tentang Raja Saul, dan sekarang kami akan melihat dari seorang yang bernama Doeg, dan kita baca teksnya demikian. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang musik. Pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Saudaraku, kisah ini sangat memilukan. Sekali lagi ini berhubungan dengan Raja Saul yang pada waktu gelap mata karena kepentingan, karena egoisme. Kemudian dia selalu mengejar-ngejar Daud, dan sampailah di satu peristiwa seperti disebut kemarin, bahwa dalam peristiwa di daerah Benyamin itu, kemudian dia dilapori oleh seorang Edom bernama Doeg. Doeg ini rupanya adalah orang yang relatif kenal dengan raja, dan bahkan boleh dikata dia sangat simpati kepada Raja Saul. Sehingga pada peristiwa tadi kita baca, kemudian Doeglah yang melaporkan kepada Saul apa yang dialami oleh Daud yang datang ke Imam Ahimelek. Dan kemudian dia melaporkan apa yang terjadi, sehingga seperti kemarin kita baca, Ahimelek dipanggil dan Saul menolak semua penjelasan. Kemudian Saul memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh Ahimelek dan keluarganya. Tetapi tidak ada satupun pasukan yang mau melakukannya karena mereka tahu etika, tahu moralitas. Tapi kemudian Saul menyuruh kepada Doeg, orang Edom itu, supaya memarang Ahimelek dan keluarganya. Dan saudara sekalian, dan seperti kita baca tadi, kemudian berdirilah Ahimelek memarang imam-imam yang pakai baju efod itu. Jumlahnya 85 orang. Dan ini kisah juga yang sangat menyedihkan bagi seorang yang betul-betul mengabaikan peri kemanusiaan, yang mengabaikan etika, yang mengabaikan tata krama. Dan saudara, yang terjadi adalah karena Doeg, orang Edom ini, melihat kesempatan baginya untuk mendapat citra, kesempatan baginya untuk mendapat kesempatan bagi dia untuk siapa tahu nanti dia diangkat menjadi salah satu pejabat di dalam kerajaan Saul. Karena itu, demi kepentingan itu, dia abaikan moralitas dan etika. Dia langsung berdiri. Dan yang luar biasa, walaupun Doeg ini orang Edom, tapi pasti dia tahu imam-imam itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikhususkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, berbaju efod. Dan Doeg dengan tanpa ragu, dengan kejam, tanpa belas kasihan, dia parang. Saudara, itu jumlahnya 85 imam dibunuh. Saudara sekalian, dalam hidup ini ada kesempatan, ada kepentingan. Tetapi kalau ada kesempatan, tetap kita harus pikirkan moralitas dan etika. Kalau kita punya kepentingan apapun dalam hidup ini, sebagai orang beriman, kita harus selalu pikir, apakah kesempatan dan kepentingan itu berkenan kepada Tuhan? Apakah cocok untuk saya tempuh sebagai orang beriman? Apakah itu menyenangkan Tuhan? Dan apakah itu membawa petaka bagi sesama? Kepentingan kita harus selalu diukur dengan moralitas dan etika. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu hari ini Tuhan Bapa Surgawi. Kami boleh belajar firman Tuhan, dan Tuhan memberkati dan menolong kami, dan Tuhan memampukan kami untuk hidup benar dan baik. Walaupun kami punya kepentingan, tapi kami selalu berdoa supaya kami tidak pernah abai moralitas dan etika. Kami selalu ingat peri kemanusiaan. Kami selalu ingat sabda Tuhan, supaya hidup kami tidak dikendalikan oleh kepentingan egois, tapi ditata, dijalani sesuai dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan firman Tuhan. Memberkati kami semua hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.